Hai Bapak Ibu Saudara sekalian, hati kita bersihkan, pikiran dibuat positif, ucapan yang baik, action yang bermanfaat untuk banyak orang. Itulah kita membuat sehat dan bahagia. Sekali lagi, tips untuk kita sukses, sehat, bahagia, dan berkah. Maka yang pertama bersyukur, yang kedua adalah fokus. Kuncinya sukses Pak 3, tekun, tabah, tawakal. Fokus, jualan roti, fokus, jualan koran, fokus, punya kos-kosan, bisa umroh. Karena fokus. Nah kalau nanti diberi rezeki banyak, godaannya makin berat. Makanya harus tabah. Nah untuk tabah, backingnya harus Allah. Banyak teman saya yang sukses, uangnya enggak karu-karuan, gelundung semuanya. Kenapa enggak tabah? Wong sukses sendiri, ganti mobil, uang banyak, pangkat naik. BA-ne itu isinya pengen kawin, mana? Amblas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat di sekitar Masjid Baitul Mahmud, Gria Bayangkara, Sidoarjo, yang kami hormati Ketua Yayasan Baitul Mahmud beserta seluruh pengurus, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid beserta seluruh pengurus, jamaah, ibu-ibu Masjid Baitul Mahmud yang hadir pada malam hari ini, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama Mas Pardi ini yang sahabat saya di rumah sakit, dan Pak Vivin tadi yang jemput saya, karena saya tadi pagi dari Jombang ya, kemarin dari Palembang ke Jakarta, terus malamnya di sekitar Suramadu, terus di Jombang tadi pagi, sekarang besok di Sidoarjo, berikutnya di Lamongan, terus langsung ke Lombok. Itu jadwal saya ya, alhamdulillah tapi masih diberikan kesehatan. Teman-teman, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, sekaligus ini dalam rangka untuk kita memperingati tahun baru Hijriah. Bagaimana tips-tips menghadapi ke depan ini supaya kita insya Allah akan lebih sehat, lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih berkah kembali. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, keluarga, dan umatnya, insya Allah termasuk kita-kita. Malam hari ini, selain sehat jasmani rohani, saya beri tips adalah bagaimana kita tetap semangat dan meraih sukses kembali. Ini sudah memasuki masa endemi. Kalau beberapa waktu yang lalu saya kesini masih banyak yang pakai masker, sekarang alhamdulillah sudah ya, sudah aman, relatif aman, meskipun tidak hilang sama sekali tapi aman. Kasusnya ada tapi sangat sedikit ya, karena berkat vaksin sudah merata, kemudian gotong royong kita, kerjasama kita semuanya, doa-doa kita, sedekah panjenengan, insya Allah sudah lewat lah. Yang dulu diperkirakan ada gelombang ketiga, insya Allah sudah tidak ada. Namun tetap harus waspada dan tidak boleh sombong ya, tidak boleh sombong. Yang 1-2 pakai masker tidak apa-apa. Masker ini jeweran sama Allah bahwa ojo kakean ngomong, kan gitu ya. Ojo kakean ngomong, ojo mangan, nah ya. Itu kan peringatan dari Allah. Jadi biasa. Ini juga bukan untuk COVID aja, virus-virus lain banyak, TBC juga makin banyak, masih banyak dan lain sebagainya. Jadi biasa aja. Yang penting imun kita terjaga.
Nah, imun itu turun, cirinya adalah kadang-kadang ya, apalagi ini cuaca kadang-kadang panas, kadang-kadang mendiding ya, kadang-kadang gitu ya. Kalau di luar panas luar biasa mendiding, ini iklim berubah-ubah ya. Yang penting imun terjaga. Bagaimana tandanya imun turun itu? Kadang-kadang kita merasa gatel di tangan, di kaki ya. Kadang-kadang itu berarti imunnya sedang turun. Kedua, tenggorokan gatel sampai kadang-kadang nyeri menelan. Makanya kalau panas seperti ini tolong dihindari air es. Karena air es itu menurunkan imun. Yang bagus itu air hangat. Air hangat itu meningkatkan imun, membantu meningkatkan imun, ya. Air hangat itu. Jadi air hangat itu lebih baik. Hangat bukan umum, umum melocot lambemu ya. Hangat saja, ya. Nah, ciri orang tenggorokan sakit terus sariawan, oh jelas imunnya turun, ya. Imun turun. Yang ketiga, kalau ciri imun turun itu gampang ngurus. Makanya ada pejabat baru dimutasi terus bolak-balik ngising, nah itu stres ya. Itu stres ya. Hanya perlu adaptasi ya, perlu adaptasi. Jadi di masa pandemi, di masa endemi ini yang penting tidak stres. Itu kuncinya, tidak stres. Tapi apakah masih ada yang sisa-sisa stres? Ada. Contohnya bagaimana? Orang itu relatif diem, terus pandangannya kosong. Ini ciri-ciri orang stres. Yang kedua, ada orang stres tidak dijak omong tapi ngomong dewe. Itu stres teman. Ya, itu yang harus dirujuk. Ya, makanya saya sendiri pada waktu pandemi itu ya stres. 2,5 tahun masuk terus, lainnya ditunda bisa. Saya tidak bisa. Teman saya sudah banyak yang dipanggil sama Allah, staf saya 50% terpapar. Apa tidak stres? Stres. Ya, makanya HP saya tak tutup. Saya buka Al-Qur'an. Saya menghubungi kok angel lah, gak peduli. Ya. Karena stres semuanya. Enggak pernah ketemu orang. Ya. Kalau dulu sebelum pandemi itu sampah-sampahan, Pak Bos, selamat pagi, Pak Bos, selamat pagi. Saya lihat, begitu pandemi tidak ada, mau pakai masker semuanya. Berarti aku yang ngincil, aku gak sopo-sopoan belas. Kalau saya dijajari dokter lain gitu ya diem. Begitu dokter lain watu, saya langsung diem. Pedih. Yang teman saya tidak ada semua ya, ada yang 1 jam, ada yang 3 jam, ada yang 1 hari, yang paling lama sampai 1 bulan lebih ya. Pakai ventilator dan betul-betul ngeri. Di rumah sakit tambah ngeri lagi, apalagi yang pandemi fatigue itu. Waduh, yang innalillahi wa innalillahi. Itu di rumah sakit itu, waduh, di UGD itu baru turun dari mobil langsung kick mati. Baru daftar gini balik langsung kick mati. Ke toilet keluar kick mati, cepet. Yang di bawah itu tambah gini-gini banyak. Bayangkan nggak bisa napas. Makanya saat ini kita bisa kumpul lagi tanpa masker bernafas, alhamdulillah. Makanya agar kita meraih sehat bahagia lagi itu bersyukur. Alhamdulillah. Makanya kalau mengucapkan itu namanya activity spiritual quotient, maka selnya ini menjadi sehat. Selnya remodeling. Remodeling itu membuat bagus lagi. Itu namanya activity spiritual quotient. Jangan ngeremehkan, bersyukur, alhamdulillah, istighfar. Ya, itu luar biasa, zikir ya. Itu selnya menjadi sehat. Kalau orang itu omongannya jelek, ngamuan, itu yang keluar adalah kortisol. Jadi kuncinya sekarang ini tidak ada virus, tidak ada wabah lagi, tapi wabah kecemasan. Cemas itu mempengaruhi di otak ini, namanya HPA system, hipotalamus, korteks, hipofisis, adrenal akses. Itu yang mengeluarkan hormon-hormon negatif.
Makanya pasca pandemi ini banyak diabetes, kanker, itu banyak sekali. Ya, karena hormon stresnya yang keluar ini tadi. Ya, dari tekanan selama 2,5 sampai lebih. Makanya tidak usah heran kalau waktu pasca pandemi kemarin banyak yang kena serangan jantung, itu karena jantungnya tidak bergerak, karena di rumah dan tertekan. Itu jantungnya nggak bisa bergerak, pelan, dedek bradikardi. Makanya ibu-ibu kalau manggil suaminya cok banter-banter, pas dedek ya kaget, langsung ikmat. Ya, jadi harus pelan-pelan diadaptasi untuk membangkitkan jantung kita kembali. Ya, jadi sekarang ini ojo takut, ayo optimis, ayo bangkit lagi, semangat lagi, ke masjid ibadah lagi yang betul, ya, supaya kita bisa recovery lagi, meraih sukses kembali. Ini belum banyak yang pulih, meskipun kelihatannya gini, nggak gampang, karena global, kena semuanya. Global stres, mulai banyak orang sulit tidur, itu tanda-tanda cemas. Ada orang yang bisa tidur tapi jam 1 malam terbangun nggak bisa tidur lagi. Itu biasanya sing kakean utang ambek mendekati pensiun. Ya, gejala push power syndrome. Ya apa? Tapi ada 1-2 yang tidurnya sore, nothing tulus, gak ada beban tidur, belecek bangun-bangun menjelang subuh. Itu tanda-tanda warek. Ya. Makanya orang itu punya ciri macam-macam sendiri, ya. Orang kalau normal itu bagaimana Pak Agus? Ya kalau diperiksa, makanya kita lihat saja kan bisa melihat. Wong saya ini sehari-harinya kumpul dengan orang-orang sakaratul maut. Di paliatif kan orang-orang sakaratul maut, orang yang berat, yang sudah end of life, sudah terminal dan lain sebagainya. Makanya saya kalau visita itu, suster, saya visita dirasani, waduh malaikat Israel. Jadi dipikir saya ini pencabut nyawa, padahal tugas saya bagaimana orang itu tidak menderita, bagaimana orang itu semangat lagi, bagaimana orang itu kualitas hidupnya meningkat dan dia siap kalau sewaktu-waktu dipanggil sama Allah. Itu tugas saya. Dari 100 penelitian orang-orang yang seperti itu, hanya 2 yang siap kalau dipanggil Allah. Lainnya 98 itu nggak siap. Makanya banyak orang kedonyan, wedi dewi, ya, wedi cemas. Nah, sekarang kita nggak usah cemas lagi, ya. Tapi ada berita yang kadang-kadang 2023 terjadi krisis, kadang-kadang menghantui kita, ya dah. Allah tidak mengenal krisis, Allah itu maha kaya. Makanya bisnislah dengan Allah, wis jelas memperolehnya. Janjinya Allah tidak ada yang meleset. Tapi pengalaman bisnis-bisnis yang lain belum tentu. Banyak pengalaman yang ditipu dan lain sebagainya. Banyak. Ada bisnis butuh pandemi, uangnya diberikan orang, orangnya meninggal, jelas gak balik duitnya. Melok, mati bisa. Mati, banyak orang stres dan lain sebagainya. Ya apalagi gitu. Tapi kalau bisnis sama Allah jelas janjinya Allah. Banyak orang kata pinjemkan ke aku, nanti aku yang akan mengembalikan dengan yang berlipat ganda. Makanya saya sekarang mengalami backingnya harus Allah. Wong sedang makanya Al-Quran itu juga asifah, tenang. Tapi kena HP ini, pada waktu itu kan banyak dipengaruhi hoax waktu HP itu. Hati-hati ambil setan gepeng. Itu kan setan gepeng, ya kan? Setan gepeng. Banyak orang diprovokasi dan dikendalikan oleh HP itu. Saya tidak mau, saya tidak pinter pakai HP. Iso WA-an tok, lain-lain gak iso. Begitu masuk tak delete, ya segala macam. Iya, saya tidak ngikuti seperti apa lagi cepet komen. Tidak pernah, saya jarang. 1-2 tok. Ya. Jadi banyak orang gitu, saya tidak mau. Orang kalau yang gelisah, masalah, pasti jauh dari Tuhannya, pasti jauh dari Allah. Itu yang berat. Makanya dekatkan, bahwa ya takillah ya cang mahroja, wa yarzuqhu min atas. Semua persoalanmu dunia sebesar apapun, begitu matur sama Allah, mohon pertolongan kepada Allah, pasti diberikan jalan keluar, tambahi rezeki yang tidak disangka-sangka.
Jadi tidak ada yang sulit dalam hidup itu. Yang sulit adalah dari dirinya sendiri, dari hatinya, dari pikirannya, dari ucapannya, dari perilakunya. Gak sadar bahwa ucapan ini menentukan, karena selain ini doa, ini membuat orang seneng atau enggak. Kita bahagia itu kan orang lain bahagia, maka ucapannya yang positif. Bu, ada gini-gini, yes, oke, semangat, setuju, insya Allah. Tapi kan enggak semua, kadang-kadang gitu. Ayo mengerjakan ini, kaiso, angel, repot, sulit, ruwet, kan di luar dibuat ruwet sendiri. Allah mengikuti doa ngomongmu ruwet, tak kayak ruwet. Sama dengan waktu akhir 2022 kan saya minta, Bu, ayo ke mall Bu, banyak diskonan, cuci gudang, barangnya api-api, murah-murah. Malah saya Pak Agus gak ada duit, krisis. Innahu alimun bidzati sudur. Apa ngomongmu krisis? Tak turuti. Makanya jangan gitu, yang positif. Dari ucapan ini negak positif, panjang rezekinya banyak. Karena rezeki itu lewat orang lain. Coba nanti dipraktekkan sama ibu. Bu, ada gini-gini. Setuju, idenya panjenengan mesti api. Besok dikirimi lontong pecel. Yang satunya, Bu, gini-gini. Aku semangat ya. Oke, aku membantu apa? Besok dikirimi bakso. Positif terus ucapannya. Saulan gak masak belas. Lalu dikirimi terus. Dan itu saya rasakan sampai saat ini, tidak pernah berhenti. Coro aku punya toko itu aku banyak toko. Ada yang ngasih batik, ada yang ngasih ini, namanya makanan itu tidak pernah berhenti. Pak Agus durian itu tak kirim loh Pak Agus. Pak Agus apokat Pak Agus. Pak Agus aku panen melon. Pak Agus sudah meluncur ke sana. Pak Agus ayam kodoke loh, cok lali iki tak deket. Terus sampai malam ini tadi. Ini tadi dari Palembang ngirim empek-empek. Betul ini, baru datang aku empek-empek. Belum tadi yang dari Jombang dikai kain nopo, tidak pernah. Yang sing nrimo ya kanca-kanca dan lain sebagainya. Wong saya apa namanya? Dompet dari apa? Dompet dari kulit barang bolpen barang enggak pernah saya enggak. Jangan bolpen kuwi sing bolpen sewuan itu. Nah, bolpen api malah gampang ngilang. Ya, jadi saya ini menikmati apa adanya gitu aja. Masih kayak artis ya. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi biasa aja, proporsional. Profesional, proporsional, passion dengan hati. Itu yang enak. Gak usah lebihan. Makanya ojo sering diem, depresi diem. Orang diem ini berisiko sakit. Kenapa sih? Oksigennya ndak ada yang masuk. Makanya resikonya mesti gak jantung ya kanker, karena tertekan terus dimpet, itu selnya nekan DNA, moro-moro kankernya muncul. Ya, saya di paliatif itu alhamdulillah beda dengan dokter-dokter lain. Dokter-dokter lain kadang-kadang mau meriksa kan mesti izin. Bu, tolong dibuka bajunya, mau saya periksa dulu, izin. Nah, saya enggak, dari luar, Pak Agus, aku benjolan Pak Agus. Rezeki Allah itu kalau memberi itu luar biasa. Dari jauh turun mobil langsung, Pak Agus, aku benjolan Pak Agus. Saya belum nyuruh buka, belum apa. Saking khawatir, nggak apa-apa dari Jakarta ya gitu, datang nangis-nangis. Apa aku harus masuk hari ini, harus operasi? Bu, belum tentu itu kanker, belum tentu, diperiksa dulu. Malam nanti tahajud nyun sama Allah. Ternyata nggak apa-apa, benjolan kayak biasa. Sudah diambil ya selesai, langsung orangnya umroh. Jangan ngarang-ngarang sendiri, khawatir sendiri. Psikosomatik itu banyak sekarang. Tidak ada apa-apa, keluar rumah ini keder dewe dan lain sebagainya. Banyak keder, stres itu tadi, HPA sistem itu tadi. Makanya kita optimis, makanya backingnya yang top Allah. Petisan yang top pisan, ya pasti selesai. Banyak orang kalau 70 80 tahun kederi wajar. Sekarang 35 tahun, 40 tahun keder. Kemarin saya waktu di bandara itu banyak wong nyekel HP telepon ini loh keder gini. Ini terang di telepon bojone. Ini terang di telepon bojone, istrine mesti keder gini. Teman saya itu kerja keras jemput saya tangannya keder. Apa masih keder?
bojoku kumereng bagus. Langsung aku ngomong ijolno ae Mas. Ijolno sing 20-an sing sabar-sabar kan akeh. Ya toh? Jangan kereng-kereng Bu sama suaminya. Di sini ibunya kereng-kereng enggak? Kadang-kadang panjenengan itu wis ahli-ahli surga, bahagiakan suaminya, wis iku tok. Karena kan sholat puasa Ramadan kan is oke, tinggal bahagiakan suaminya. Makanya jangan terlalu khawatir panjenengan yang sakit sendiri, ya. Makanya sekarang banyak suami-suami kena diabetes, ternyata istrinya kakean ngatur. Nang omahe lho dikeki kolo, pae tambah lemes, saking wedine kei kolo, lemes. Wes digetak tok langsung mati. Mati. Di rumah dikasih kolo nurut, tapi di luar juajan dhewe balik. Malah berat, ya. Nyamannya rebound effect. Makanya seperti orang gemuk dikasih obat kurus, ya kurus. Obatnya begitu obatnya berhenti, beludak deh. Makanya harus yang stabil, nurutkan step by step. Contohnya kalau orang gemuk, jangan lupa jalan kaki, makannya harus separuh dari sebelumnya. Sebelumnya munjuk, sekarang harus peres. Sebelumnya peres, kita harus setengahnya. Terus jalan kaki supaya keringetan. Karena berkeringat itu ternyata melunturkan lemak secara natural. Itu yang bagus, gitu. Terus ngemilnya dikurangi, ya, perbanyak sayur, gampang sebetulnya, nggak usah macam-macam. Hindari air es. Air es itu paling cepat masuk jaringan, cepat gemuk. Waduh panasnya gak kuat Pak Agus, ya sekali tempo air es, tapi nanti didorong air hangat supaya tidak ada bekasnya di sini. Itu ada tekniknya seperti itu. Makanya hidup ini kesehatan ada warning, ada alarm. Aku kok awakku loro kabeh, istirahat toh supaya selmu recovery. Duitku kok angel, sedekah. Nanti Allah yang nambahkan. Teman-temanku kok hilang kabeh, kok sepi, perubahan sikapmu yang baik, senyum dan lain sebagainya. Semua ini kan karena apa sih? Egois. Merasa dirinya paling isok, paling pinter, paling bisa menyelesaikan, itu bunuh diri orang itu. Dan orang egois merasa dirinya benar, paling kuat, paling itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Jangan bangga. Orang yang bahagia, orang yang bisa membahagiakan orang lain, bisa menuruti, menyamakan, memahami keinginan orang lain, itu yang bahagia. Makanya begitu panjenengan, wis gak apa-apa, maafin ya Mbak ya, gak apa-apa, cocok dipikir, wis fokus lagi kita. Itu selnya remodeling, ngalah barang. Makanya orang sing ngeyelan, gak iso kudu ngene, itu cepet mati. Jadi orang yang ngeyelan jarang, nanti mati-mati dewi, karena kortisolnya kan naik terus. Sini ada yang masih egois gitu. Jadi kalau sudah tua, sudah pensiun dan harus lebih wise, lebih ngalah demi untuk kebaikan. Kan kita ini tidak hanya maintenance ini, kan kita punya tanggungan. Kan kita generasi nggak ada, anak-anak kecil ini siapa nanti yang nggak neruskan? Itu yang kita pikirkan. Kalau kita sendiri sih masih gampang, masih banyak. Tapi generasi kita ini sudah dipengaruhi oleh HP. Ayo diajak ke masjid lagi, ayo diajak baca Al-Quran lagi. Itu celengan kita. Ibu-ibu masih ada yang egois. Jadi kalau pengen sehat, egoisnya diturunkan. Ya apa sih Pak Agus egois itu, orang egois itu. Ya dilihat aja naik foto, cekrek, mesti dicari gambarnya dia. Jarang nonton gambar orang lain gampang. Mesti gambarnya dia. Nek api terus ngomong, share ya, share, kirim. Colali, saiki. Coba nek gambarnya elek, cekrek kok elek. Hapusin, delete. Foto mana? Nah itu orang-orang yang harusnya nggak apa-apa, masih elek, gak apa-apa kirimen, ono sing ayu, ono sing elek. Kan yang penting hatinya. Seperti ibu-ibu Baitul Jamil ini kan hatinya cemelorok. Hati yang bersih, wajah yang glowing. Kenapa? Tidak ada penyakit hati, sering berwudu,
terus care, peduli, banyak menolong, membantu, itu hatinya cemerlang sendiri. Itu kalau hati bersih, maka auranya di sini glowing, halus glowing, cemlorot bahasa Inggrisnya. Tapi perlu diingat bahwa di balik wajah istri yang glowing pasti ada suami yang gulung kuming. Hanya panjenengan harus sing menyadari. Nah, jadi panjangan sehat, makanya orang itu sering scoring dan mapping, scoringan dirimu itu. Hijriah itu kan gitu, berubah menjadi lebih baik. Kita sudah kena pandemi, itu pelajaran yang luar biasa dahsyat. Tambahi Ramadan, ayo kita berubah, change, kita harus lebih baik, lebih sehat, berakhlak mulia. Makanya kunci sukses itu harus ibadahnya harus baik. Nah, orang sukses ibadahnya keteteran, sholatnya keteteran, itu berbahaya, sangat berbahaya. Dan itu resikonya seperti itu. Makanya kita harus introspeksi diri, harus banyak sedekah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi naik panjenengan setelah lewat pandemi seperti ini, ada tahun baru Hijriah, seecek-ecek, belum tambah sakit-sakitan, tambah linu-linu, tambah bolak-balik opname, itu salah. Harusnya makin sehat, makin semangat, karena sudah kena pelajaran itu tadi. Dan kita ini lolos karena mendapat sertifikat dari Allah langsung. Sertifikat dari Allah langsung loh itu. Luar biasa, 2 sertifikat panjenengan. 1 lulus pandemi, 2 Ramadan. Kalau panjenengan tidak tambah sehat, tidak tambah sukses, tidak tambah bahagia, berarti salah panjenengan dalam memanagenya. Makanya kehidupan ini ngaji, jangan dilihat. Ngaji itu bukan hanya Al-Quran. Kehidupan ini juga ngaji. Aku kalau ngomong sama si A, dia tersinggung, besok tidak saya ulangi lagi. Tapi kalau aku ngomong kepada suamiku begini, suamiku tidak seneng, besok tidak saya ulangi lagi. Tapi banyak orang pancet, ngono terus dia ngomong. Makanya sekarang ada kelompok bapak-bapak yang males lihat istrinya. Loh, ada sekarang, banyak di sana itu. Jadi buat grup sendiri. Makanya jangan banyak komentar, ya. Sekali lagi tinggal 1 panjenengan, bahagiakan suaminya. Tapi kondisinya kan sama-sama berat, harus saling mensupport. Saya pada waktu pandemi fatigue itu, kan kita dengar gitu, kan wedi dhewe opo wong saya akhirnya sama nyonya saya wis sholat wis mandi, keluar jalan kaki supaya olahraga sing bagus. Terus sudah keringetan, terus apa? Wis nyapu ae, nyapu itu salah satu olahraga yang bagus, komplit, ya. Teman saya itu tua sehat ditakoni, olahragamu apa? Golep. Tak bujui Pak Agus, nyapu itu anggap golep, ya. Nyapu itu lebih praktis. Terus bagaimana? Kok cemas gini? Ya mau Mas, ya ngambil kursi di depan, ya kudang-kudangan dhewe ae saiki. Wong padha stres sih, kabeh stres. Nah, semua stres kok. Siapa kita? Makanya jangan sampai banyak pengalaman itu ya, orang kuat dan lain sebagainya, tapi karena ketakutan maka amblas, kena badai sitokain itu. Nah, ada banyak sekali karena kecemasan, takut. Tapi orang itu dablek. Makanya orang sing sehat itu rodok dablek titik. Makanya orang gendeng-gendeng itu sehat kabeh, ya. Karena dablek, gak sensi. Jadi jangan gampang sensi. Ibu-ibu kadang ndak ono apa-apa lho, mencap-mencap. Kak sudi. Lah apa dek mencap-mencap. Ibu nek merasa salah satu mekanisme untuk kita sehat, ya. Kadang-kadang kan jantung kita nggak enak. Orang diem itu kan oksigen nggak masuk. Terutama yang berpengaruh ini kan jantung sama otak. Makanya kita harus ngomong. Makanya Korea itu mesti sehat karena oksigennya banyak masuk. Penyanyi dan lain sebagainya. Itu nek meneng ini gak ada oksigen masuk. Roro ya itu dipendam. Belum nek sing kanker, ya. Kanker itu sel menjadi kanker itu ndak gampang, ndak ujuk-ujuk loh, ya. Sel sehat menjadi kanker itu 37 tahun. Ndak ada orang moro-moro stroke itu, ndak.
Makanya kita lihat kok kepala pusing terus, kan ada yang kepala pusing terus migrain, ya kan? Nyeri separuh. Kalau kumat pengen dibentuk-bentuk no, itu ketara dalam pikirannya duwe, ngentet, marap toh. Makanya orang yang korupsi memakai haknya orang lain, mesti pusing deh, karena hatinya bentrok, badannya ndak enak. Itu berisiko sakit. Tapi nek sedekah, as-sedekatu daf'ul bala. Sedekah menjauhkan daripada bala. Kalau kita memberikan, more you give, more you get. Makin banyak Anda memberi, makin banyak Anda menerima. Memberi tidak selalu duit, kita gajinya pas-pasan, tapi kasih Allah senyum, berkata yang baik. Makanya Rasulullah itu jarang sakit, kenapa? Ahli ibadah. Nah, sholat itu kan olahraga yang terbaik. Ahli sabar, nggak tersinggungan, ahli pemaaf, ahli senyum, ahli sedekah, dan lain sebagainya. Selalu mementingkan orang lain. Ya, sebelum meninggal aja yang tidak dipikirkan macam-macam, umatnya yang dipikirkan. Panjenengan kadang-kadang makan. Makanya orang yang bermasalah biasanya makan dewean, gak pernah naktir koncone. Dewean itu, ya. Tapi nek dimintai sumbangan biasanya angel bulet ae. Itu ciri-ciri yang bermasalah. Wong ini semua titipan. Mengapa? Karena panjenengan sehat ini titipan amanah dari Allah triliunan. Bukan miliar. Panjenengan sehat ini loh, triliun dikasih sama Allah. Sak miliar tadi kadang tidak pernah lihat duit kok. Ini triliun. Kok tahu Pak Agus? Nah, tanya orang-orang yang ganti lutut itu. Satu lutut ini 150 juta ini kalau ganti. Malah saya ceramah di Sidoarjo itu, kok tidak bisa duduk. Ternyata lututnya semua sudah diganti. 300 juta. Kalau pasien saya sudah metastase ke paru, tidak bisa apa? Tidak bisa nafas, itu harus pakai oksigen. Oksigen 2 saja satu hari. Itu butuh 3,6 juta. Kalau dikembalikan seperti usia saya 60 tahun, maka 100 miliar. Belum yang mata, belum yang pasang ring. Kemarin senior saya pasang stent di otaknya. Satu stent 200 juta. Belum jantung, pasang stent. Mana ada yang pasang jantungnya bocor dilem pakai inten. Saya belum pernah dengar jantung kok dilem. Makanya Allah itu memberikan wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Makanya banyak senior saya ngomong, Pak Agus, omongannya Pak Agus yang nang YouTube itu bener kabeh. Apa? Aku ini mengalami. Pada waktu pandemi, istrinya itu keluar ke pasar sehari bisa 2 kali, 3 kali, senam. Dia sendiri yang ketakutan di rumah. Akhirnya apa? Diabetesnya kena, kolesterolnya naik, batu empedunya muncul, sampai otaknya cemet. Pembuluh darahnya ini gandeng. Sehingga harus kalau dibuka, harus ini dipasang stent di tengahnya itu. Makanya pusing terus. Ada sini ibu yang sering pusing terus. Kedonyan itu dia. Ya. Jadi hati-hati. Kalau vertigo bagaimana Pak Agus? Itu pernah terpapar COVID. Salah satu efek dari long COVID adalah vertigo. Ya. Tapi kalau yang begini ini bagaimana Pak Agus? Ini biasanya ngamuan, emosional. Ya, ini biasanya. Kolesterolnya harus dicek, tensinya harus dicek. Nah kalau teman saya ada yang gini Pak Agus, ini apa? Duit entek. Duit entek ini gini. Ada yang model satu lagi gini. Loh, kok aneh dewe ini? Ini ternyata selingkuh ketemuan. Itu gini. Jadi ada gestur tertentu itu ada orang. Tapi kalau lihat jamaah Baitul Mahmud ini, saya lihat wajahnya surgawi. Orang-orang yang ikhlas antara hati, ucapan dan perilakunya sama. Saya ditakoni, apa Mbak kabari? Alhamdulillah. Tidak pernah mengeluh sekali. Karena dia tidak enak kok mengeluh, maka tambah berat. Sampai Allah lain syakartum la azidanakum bala in kafartum inna adzabillah. Kamu bersyukur tok tak tambah. Tapi kalau kamu ngomong wah aduh, tambah berat. Karena itu tadi interleukin muncrat, kortisol muncrat tadi. Makanya panjenengan istighfar.
nomor satu hanya ada istighfar. Makanya pada waktu pandemi yang begitu dahsyatnya, Rasulullah mengingatkan berbanyak baca astagfirullahaladzim innahu kana ghafara ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Mohon ampun kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Jadi kalau yang ada emosionalnya istighfar, karena itu perintah Allah dan itu menggembirakan Allah, dicintai Allah, ditambahi rezekinya, disaukan dari siksa api neraka, dan setan putus asa. Cuman di Indonesia kan udah ada setan, manusia ini sudah di setan. Jadi istighfar ya. Begitu mau bentak suaminya, astagfirullah. Mau bentak anaknya, astagfirullah. Tahan. Pasien saya itu kanker pankreas, nyeri luar biasa. Tak kasih obat yang paling top untuk menghilangkan nyeri. Mulet. Terus saya suruh istighfar, zikir, baca sholawat, langsung tertidur deh. Makanya saya memperdalam psikospiritual. Jadi kalau ngobati itu harus 5 aspek yang membentuk manusia: fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Kadang-kadang obat dok, tidak bisa, malah bangga dengan ngombe obat. Kadang-kadang ibu-ibu di pasar ketemu gue tas kresek, sama obatmu piro? 5, aku 10. Sip. Ya, harus paralel. Ke dokter iya, pil iya, tapi benahi hatinya, ya, jangan emosional. Makanya nomor 1 kalau ingin sehat, jangan egois. Kedua, jangan emosi, karena emosi itu menguras energi, ya. Terus jangan sensi. Nek dirasani orang Pak Agus, ya apa Pak Agus? Karena ya gak usah dibalas. Watu nang ngarepe sing ngrasani. Ada orang ngrasani kadang-kadang gak enak, watu ae. Karena batuk itu ternyata merangsang saraf parasimpatik sehingga oksigen banyak masuk. Jadi panjenengan nek jantungnya gak enak, watu ae. Karena itu mekanisme itu kan kita ndak bawa obat. Idealnya kan bawa obat. Ya. Makanya jantung kita harus aktif lagi. Ayo kita ke masjid, jalan lagi. Makanya jalan kaki 15 menit terutama dari masjid itu mengusir semua penyakit, diabetes barang. Jalan kaki, habis makan jalan kaki, apalagi dari masjid terus subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, kesehatan dari Allah disyukuri, maka akan ditambah plus sinar matahari keluar, tulangnya kompak, tidak keropos, terus sama orang lain memaafkan, walafina aninnas, selesai. Kalau masih banyak yang cekot-cekot dan lain sebagainya, berarti orang itu belum ikhlas bisa memaafkan, masih ada nggak enak dengan orang lain. Makanya enakkan kita dengan orang lain, jangan orang lain yang mengenakan kita. Kita cocokkan kita dengan orang. Makanya jangan sampai ada musuh 1 orang pun dalam hidup ini. Musuh 1 terlalu banyak, teman 1000 kurang. Baik-baiklah dengan semua orang. Networkingnya dibuka seluas-luasnya, rezekinya akan banyak masuk. Kadang-kadang enggak cocok, enggak apa-apa. Suami istri enggak cocok, enggak cocok sama bojoku, enggak apa-apa. Dia dari kanan, kita dari kiri. Ya tetap sarapan bersama. Ya apa solusinya sing enak? Itu sing bagus. Ojo sampai dendam, gak cocok ambil bojone terus gak enak kopi, biasanya halus ngudeke malah klotak. Iku bojone ngene marah. Kan bisa gitu. Kadang-kadang jengkel, kadang-kadang ada ndak yang nendang ember barang ya. Loh iya, kadang-kadang cuci glodak. Di dapur lho gak ono tikus kok kemlotak iki kok. Sotil mumbul kabeh. Itu. Di daerah saya ada bolak-balik senengane mancing. Walah langsung pancingnya dia langsung iki sing garakno ya dipotol ngene pancingnya. Ya. Iki sing gorek mancing masalah ya iki. Biarkan ya, bahagiakan. Pasti akan sehat, rezekinya barokah. Hanya beriman bertakwa kok rukun, rezeki datang terus. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi kalau rukun seperti ini, barokah. Malaikatnya datang terus. Tapi nek gegeran wis enggak ada rezekinya. Wong saya ketemu orang sikapnya enggak bagus, saya pergi kok. Karena saya mau ngasih rezeki, enggak selalu duit, informasi, doa, ilmu dan lain sebagainya. Dia sikapnya enggak bagus.
2 orang datang dia tidak berubah, 3 orang tidak berubah, maka orang yang sikapnya tidak bagus, bicaranya tidak enak, orang itu tidak ada teman, tidak ada rezeki, hanya menunggu sakit saja. Siapa yang mau datang? Hati-hati loh. Jadi makanya jangan suka meremehkan orang, ngomong sama orang ditarik, loh kan menyinggung, meremehkan tuh, kan tidak enak. Tapi ojo ngomong biasa aja. Rasulullah selalu sedang biasa. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Padahal gak ngerti apa-apa saja. Ya, tidak stres ya. Ini kuncinya. Ya. Jadi cirinya bagaimana? Kalau ada orang melakukannya kok alon-alon, pandangannya kosong, itu stres. Dipikir kabeh, ya. Pengajian dipikir, ini bisnis dipikir kabeh. Cemet otak, namanya brain atrophy. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa endemi ini, ayo kita sehat. Sehat fisik, jangan malas olahraga. Sehat psikologis, ojo mikir yang berat-berat. Bersyukur dan berbagi. Pasien saya moro-moro kena kanker liver di sini, ibu-ibu. Bu, mikir apa, Bu? Anakku durung kawin, Pak Agus. Ya nyuwun sama Allah, jadi pikir sendiri. Bapak tak gitu ya, Pak ya. Betul, ini mikir anaknya. Nah, anaknya bagaimana? Didoakan, diajari sing baik dengan orang, kan gitu. Ya, langsung lireh gini, langsung menurun enak. Ya. Yang ketiga sosial, kumpul-kumpul. Ayo sudah keluar, dulu memang tidak boleh. Sekarang sekali kumpul-kumpul. Ada ndak orang diajak arisan tidak mau, pertemuan PKK tidak mau, ada kegiatan kerja bakti ya tidak mau, di rumah dok. Makanya kita perlu upload ini supaya ayo diajak keluar lagi, ojo ketakutan lagi. Saya itu loh 27 tahun lebih dampingi orang sakaratul maut sampai meninggal dunia. Itu belum ada satu orang pun yang setelah meninggal dunia terus pakai kain kafan sendiri, terus golek makam dewe, ngeduk-ngeduk dewe, turu dewe, tidak ada. Kita ini butuh orang lain. Makanya yang baik dengan semua orang. The power of mind. Pandanglah seseorang itu selalu dari sisi positifnya, tidak pernah dari sisi negatif. Sejelek-jeleknya orang pasti dia punya kebaikan. Sebaik-baiknya orang pasti dia punya kekurangan. Yang baik kumpulkan, yang kurang diatasi. Apa bersama-sama. Sering mapping. Ya. Dan bersyukur, tidak usah macam-macam. Kemarin ada ibu-ibu, ya terok-terok Blackpink itu, akhirnya operasi hidungnya 4 kali, habisnya miliaran, gak tambah api, lubangnya malah madep ke atas, tidak enak melaku maling ini. Nah, apa? Kenapa? Karena tidak mensyukuri. Allah memberikan yang terbaik kepada kita ini. Bersyukur loh. Kemarin ada mata kena kanker ini, jobrot gini. Ini tembus ke sini, kena. Wah, luar biasa. Itu hari-hari saya lihat. Banyak nikmat yang luar biasa. Kadang-kadang panjenengan nikmat yang kecil yang tidak pernah panjenengan rasakan, dipikir biasa gitu aja. Apa? Kalau buang air besar. Karena pada waktu buang air besar, sing buat ususnya panjenengan nutup iku sapa? Crut. Masa pernah panjang buang air besar nggak gunting? Nggak pernah, nutup dewe. Allah itu. Crut. Nah coba nek mengo terus. Dubure panjenengan itu mangap ngene terus. Kan Bu ayo arisan gak iso mencret. Kan itu. Makanya kadang-kadang plung ngene malah ditontoki ini. Bu alhamdulillah kok iso putul mikir. Allah sing mutulno. Kan sepele itu. Makanya orang sehat itu diingat ya. Diingat orang sehat itu 5 saluran ini dijaga agar lancar. Pertama adalah keringat. Kalau orang tidak berkeringat berarti orang itu tidak sehat karena sisa metabolismenya tidak keluar. Itu pentingnya kita harus gerak. HP itu membuat kita males gerak, males baca. Banyak itu. Hati-hati ya, keringat. Yang kedua apa? Kalau keringat,
kencing. Saluran kencing harus lancar. Dari kencing itu sudah tahu kemungkinannya apa. Yang harus kan bening, ini keruh, kemudian ada gangguan di ginjalnya. Ya, bisa apa? Proteinnya terlalu banyak. Ya, poliproteinuri ya di dalam berbuih, kemungkinan diabetes, bisa. Darah, bisa juga batu, bisa juga infeksi. Batu nek geser terus kena di mukosanya dari saluran ureter itu bisa membuatkan darah. Kalau menggumpal-gumpal bisa juga tumor di kandung kemihnya. Kencing itu lancar, ya. Banyak kencing yang baik. Nek arep nom-nom malah sambet-sambetan. Ngawur, ya. Yang baik. Dilihat dari itu bisa melihat. Oh, nek aku kok berkeruh, kurang minumku mungkin. Harus minummu tak tambah minimal 1,5 sampai 2,5 liter. Kan gitu. Berak ya gitu, larusan berak bisa. Sing normal itu ya enak, bagus kalau sayur buahnya banyak itu. Tapi kadang-kadang mencret mungkin kena sambel. Ya, cilite panas itu berarti pakaian sambel. Nah, sambel biasanya saya ngomong kak lomboknya 2-3, tapi ada juga yang lomboknya 30, 20, ada enggak gitu? Ada. Aku lombok 1-2 panasnya gak karu-karuan, 30 ya apa dan dia umum ngono. Dia pengen nyoba rokok be. Ya, kita coba silitku dhisik ya apa iki rasane panas sih. Lombok itu ya. Nah, kalau itu ada lendirnya, ada kemungkinan amuba. Lendir plus darah, amuba, diobati 1 minggu tidak sembuh, kemungkinan kanker usus. Kan gitu. Sama orang boyoan, saya periksa, Pak Agus, kini kuloro Pak Agus, madhep rono, muter, gedok, dok, tidak apa-apa. Satunya, dok, aduh, kemungkinan batu. Kan gitu. Kalau dok tidak apa-apa, dok tidak apa-apa, tapi kemeng, spasme, kekeselan, salah posisi mungkin kamu. Jadi apa ototnya bulat. Tapi kalau dok nyeri, ada batu ini, periksaan foto, betul dibawa ke rumah sakit, ada batunya. Terus apa katanya dokter ini? Operasi. Loh, operasi piro biayanya? Di zaman dulu teman saya, ada pasien saya, 30 juta sebelum ada BPJS dulu. Aku gak duwe aku. Mau pakai teoriku, mau Pak Agus, minum sehari minimal 3 liter. Terus kamu beliau skipping. Skipping kan murah, berapa ribu. Kamu minum 3 gelas tiap pagi terus lompat-lompatokin. Kan terkikis kencing apa batunya ini. Terus batunya turun akhirnya. Turun, di foto kok turun di bawah. Kan terkikis tadi, makin kecil. Jadi kena air itu tadi. Makanya Bapak Ibu ojo lupa minum air. Kalau air hangat lebih dahsyat lagi. Karena air hangat itu merangsang peristaltik usus. Kalau minum air hangat pagi mesti buang air besar. Dan kalau buang air besar mesti seger. Karena gas amoniaknya tidak masuk di dalam pembuluh darah, otak dan lain sebagainya. Orang kadang-kadang pusing, ada kemungkinan beraknya tidak bisa rutin tiap hari. Ada yang 3 hari sekali, kadang-kadang ada yang bisa pada waktu sakit bisa seminggu sekali ya. Begitu dia bisa berak langsung enak. Nah itu buang air besar. Nah, terus yang satunya apa? Satunya kentut. Orang tidak bisa kentut kan kembung. Berapa orang saya yang kentut bersyukur, kadang-kadang metu yes, ngono meneng ae gak ngomong blas. Malah koncone rapat direwatinya rasakno tambah. Wis rapat tambah dintuti, coba bayangin. Ya. Kentut yang bunyi dut itu ndak mambu, sing bahaya itu mek sedet-sedet. Lewat tok nes. Pes set ngono tok wis buyar kabeh ya. Itu. Jadi bersyukurlah yang bisa kentut. Ada orang-orang karena ususnya itu apa obstruktif, jadi nggak bisa bergerak dengan bagus. Makanya jalan kaki itu ususnya bergerak. Orang yang tiduran tok nggak bisa berak, lah nggak bergerak. Kan jalan kaki ini bergerak ususnya. Makanya jangan remehkan jalan kaki. Apalagi ke masjid itu dandani kabeh, hati ini tenang, bahagia, bisa ibadah, olahraga, gerak tulangnya padat. Ayo,
Wis kita bangkitkan lagi. Yang berikutnya apa? Saluran yang kelima apa? Tadi satu keringat ya dari kulit, kedua kencing, buang air besar, kentut. Yang terakhir apa? Dari riak. Orang tua-tua sing kurang gerak, ortostatik pneumonia, tiduran tok. Cairan yang ada di paru-paru mengendap deh. Makanya untuk orang tua di rumah, nek sudah sepuh gitu, dudukkan terus ditepuk belakangnya. Minum air hangat ditepuk belakangnya. Plak 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 plak. Itu lendirnya logrok karena air hangat itu punya sifat mukolitik, mengencerkan lendir. Tolong bapak-bapak yang sudah pensiun ini aktif air putih hangat. 1 gelas, bangun tidur langsung 1 gelas. Jangan berkumur karena di dalam masih ada antibodi. Daripada dibuat, didorong aja dengan air hangat 1 gelas. Terus habis subuhan, habis sholat tahajud 1 gelas lagi. Nanti olahraga jalan kaki 1 gelas. Wih, sudah dapat 3 gelas, lumayan. Kan minimal 10 gelas atau 8 gelas lah. Nah, di antara sekian gelas itu kalau untuk lansia-lansia ini ada satu yang isinya susu. Susu, terserah susu apa saja. Yang mau Anlin boleh, Hilo boleh, Ensur boleh, Entrasol boleh. Kalau saya sudah 60 tahun, Entrasol Platinum yang ada untuk jantung dan untuk menjaga otaknya, ya. Satu gelas. Itu 50 tahun si Asia, tambah mencret, wis expired, ya. Itu. Jadi makanya ngurusi stunting barang itu apa? Nomor 1 kembalikan ASI 2 tahun lagi. Kan sekarang enggak tertib. ASI itu luar biasa, ketok aneh gitu tapi itu daya tahan tubuhnya kuat. Saya dulu ASI 3 tahun, makan saya intip. Anak tentara kan intip, minumnya tajin. Intip itu nambah kerupuk wis koyo iwak. Pas lihat orang sekarang itu wis aduh wis seneng intip itu enak dulu. Tempe wis waduh jarang tempe itu, kerupuk. Tapi karena ASI kuat badannya itu. Ya, 3 tahun. 2 tahun sekarang nggak mungkin 6 bulan. Makanya banyak stunting itu karena gizinya sejak di kehamilan sudah tidak bagus, ya. Hamilan terus lahir tidak bagus, tidak care dan lain sekali kompleks. Makanya integrated kita. Ayo kita kembali ASI, kembali. Kalau zaman saya dulu sekolah ada profesor saya itu menciptakan makanan khusus namanya Modisco. Ada susunya, ada yang. Nah, ibu-ibu kan bisa kreatif. Itu peluang loh kalau kreatif inovatif itu. Bisa makanan untuk nambah gizi keluarga. Kalau bapak-bapak ini jangan lupa tambahi kacang hijau, ya. Air kacang hijau itu menguatkan saraf kita. Ya, yang suka geringgingan dan lain sebagainya. Saraf itu macam-macam, ada sel sarafnya, ada pelapisnya, mielinnya. Itu. Kacang hijau itu 1 gegem digodok, ya, nggak usah pakai gula. Nanti begitu umum, pluk, matikan. Terus airnya diserutupi. Kacang hijau ini dimakan ya nggak apa-apa, tapi yang penting airnya. Luar biasa. Itu hal-hal yang kecil-kecil. Kalau banyak mikir, bebannya berat, biasanya yang keserang liver. Kadang-kadang tambahi temulawak. Saya waktu kecil dulu senengannya ngombe temulawak. Di sini sekarang ada enggak temulawak itu? Itu bagus. Makanya ibu, bapak-bapak yang suka waktu pandemi itu minum wedang uwuh, ya, wedang sampah itu loh. Ya ada serai, ada jahe. Teruskan itu. Itu imunomodulator. Imunomodulator. Jadi mengaktifkan sel-sel daya tahan tubuh, natural killer cell, T lymphocyte cell dan lain sebagainya. Nah, untuk mengaktifkan itu cara daya tahan tubuh itu yang bagus adalah mineral. Vitamin ya perlu, tapi hanya 1%. Kalau mineral 5%. Makanya jangan sampai telat minum. Makanya orang tidak makan tidak apa-apa, tapi tidak minum itu berbahaya. Dehidrasi itu berbahaya loh pada orang tua itu. Karena selnya, modalnya sel itu 75% air. Itu, ya. Mineral. Nah, mineral yang paling banyak apa? Air zam-zam. Nah, sekarang banyak yang pulang haji, kunjungi sambil cium tangannya, ya zam-zam ya ngombe ya, ini kesempatan ya. Terus yang lebih mineral yang banyak lagi apa? Air degan. Jadi kalau minum air degan seminggu sekali itu bagus. Terutama putra-putri kita yang ada gatel-gatel, asma. Sekarang kan banyak imunokompromis itu, ya, psoriasis, terus
apa lupus itu didik-didik kan gitu, ya kan banyak karena faktornya banyak. Ya ada banyak bahan pengawet multifaktornya. Tambahi air degan. Air degan itu infus dari Allah. Dulu zamannya dia apa di DHF demam berdarah belum ada obatnya, itu diminumi degan baik karena molekulnya besar. Jadi nutup celah-celah yang merembes itu. Hati-hati ya kalau apa ekstravasasi dari pencret sama demam berdarah itu beda. Nek pencret kelihatan keluarnya. Oh ini keluar, bior keluar, harus cepat diinfus. Nek demam berdarah enggak keluar dari pembuluh darah, tapi masih di dalam tubuh. Makanya ada anak gemuk dulunya lincah, kok moro-moro panas sedikit terus meneng, enggak selalu panas terus ya, enggak selalu panas terus. Terus moro-moro diem kok terus gini. Hati-hati, DB harus diperiksakan. Ya, kalau keluar dari pembuluh darah tapi enggak keluar, enggak kelihatan. Hati-hati, terdeteksi. Ya lihat musimnya, seperti kalau musim pancaroba itu harus banyak minum degan. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin di atas 50 tahun, kencingnya enggak lancar, netes, kan kemungkinan prostat. Ya, sebelum menjadi parah, air degan. Ada teman goes saya itu, pulang goes gitu mampir di pasar, sudah punya langganan. Ya, cuman kalau yang imun ada alergi itu degan hijau, itu lebih bagus ya. Tapi kalau yang biasa itu degan biasa enggak apa-apa. Degan hijau itu bagus, seminggu sekali, seger. Makanya ibu-ibu kalau minum itu kulitnya bagus. Saya pernah punya langganan ayam itu kok enak, ya beda dengan yang lainnya. Ternyata dikekep dengan air degan. Itu empuk, enak ya. Nah, itu salah satu harus cheat ya. Nah, vitamin sama mineral itu banyak, lebih penting mineralnya. Kok tahu Pak Agus? Lah keringat itu mineral, ludah itu mineral, kencing itu juga mineral, buang air besar itu mineral juga. Termasuk banyak naik pilek, jemur kopi kan banyak orang pilek umbelen nih. Itu mineral. Makanya kalau umbelen jangan khusus dilaten sih. Mesti asin ya. Makanya jangan anti garam. Sekarang kan didik anti garam, anti manis. Jangan anti, tapi berlebihan juga tidak boleh. Nah, Rasulullah tidak ngajari berlebihan. Makanya makan itu Rasulullah syukuri, nikmati, batasi. Nah, kamu kalau keseringan, ya imbangi dengan olahragamu sehingga luntur lemaknya ini keluar kamu. Kemudian tambahi dengan apa? Ajak teman-temanmu sedekah. Teman saya itu beli durian 5 dimakan, besok periksa kolesterol nggak naik. Kenapa? Ngajak konco-koncone. Berarti sing mangan koncone, sing munggah kolesterolnya ya koncone kumang. Dia ndak naik, makan nek sak punggi rong punggi. Ya toh? Gitu. Jadi dan mindsetnya harus positif. Saya pada waktu itu kena Moderna itu saya nggak bisa bangun ya, lumpuh itu. Saya tanya sama teman-teman saya yang kena 30 hari, 40 hari. Ya apa rasanya? Kena itu. Loh Pak Agus kok ngadeg, kok sholat, kok ngaji. Tanganmu ini gak iso. Ngono Pak. Makanya saya kok gak iso gerak belas. Untung karena teman saya banyak ditawari gule. Pak Agus aku dodolan gule. Piro sak piring? 20.000. Kirim 2 piring. Kirim 2 piring. Mindset saya rubah. Ini the power of mindset. Kekuatannya mindset. Ya Allah, tambahi kesehatanku dengan gule ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan gule. Ini wis doa, nyuwun sama Allah, mindsetnya positif. Gule saya makan, ngadeg saya berdiri. Berarti gule tidak meningkatkan kolesterol, justru menambah imun saya. Ini didengarkan istri saya. Jadi sesuk gawe gule terus wah ketepaan nih wis sret. Makanya enggak pernah sekarang ngelarang-larang. Saya dikasih enak terus. Malah usia 60 tahun hadiah durian musangking. Saya di Cilacap itu pagi sate, malam seafood, setelah motivasi durian musangking. Dirubah dulu mindsetnya. Ya Allah, tambahi kesehatan dengan durian ini, karena durian ini mengandung serotonin untuk kreatif, inovatif. Buang semua penyakit saya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wong nonton kabeh kok enak nih Pak. Lah mindsetku rubahan dhisik.
Tapi sing kedonyan niku mau sing ngono kolesterol, pasang ring dan lain. Jadi duren niku dicekel terus ya opo ae. Kan mindsetnya berubah, wedi dhewe. Jadi durene oto kolesterolnya mundak terus. Akhirnya duren ini tidak dimakan, akhirnya diambu dok, diambu. Itu belum bisa menikmati hidup. Makanya ada orang sukses, bahagia, tapi belum bisa menikmati hidup, berkutat dengan penyakitnya. Kuncinya apa? Banyaklah sedekah. Karena sedekah dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga. Makanya sedekah itu adalah solusi. Kenapa? Itu implementasi dari takwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Social intelligence. Makanya kalau lihat ada orang yang begini, ini orang males. Dilihat aja kalau di jalan-jalan. Kalau begini dia rezekinya tertutup. Bagus, yang bagus bagaimana Pak? Begini. Karena mindsetnya bukan apa untungnya untuk saya. Apa yang bisa saya berikan? Saya sehat ini, dititipi Allah triliunan ini. Saya punya ide, saya punya semangat. Mungkin saya belum bekerja, tidak punya penghasilan. Tapi saya punya ide, punya semangat. Angkuti kursi, ayo bersihkan. Demikian juga yang sedang dititipi sama Allah rezeki, aku iso urun. Gitu loh. Jadi jangan enak-enakan. Jadi ojo mengeluh terus ngene, musuhan gini. Ya berkurang terus nilainya panjenengan. Makanya yuk kita cari pujian dari Allah, bukan pujian dari manusia. Manusia memuji belum tentu Allah memuji. Tapi kalau Allah memuji, pasti manusia memuji. Karena dia akhlaknya mulia. Makanya kunci sukses keduanya, setelah pertama adalah ibadahnya harus baik, kedua akhlaknya harus mulia. Sukses tapi akhlaknya tidak mulia, berbahaya. Sangat berbahaya. Ketiga harus semangat. Nah semangatnya apa? Ibadah. Nah visi hidup kita kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada. Nah ibadah apa? Ya sholat. Makanya sholatnya harus diperbaiki. Dan sholat itu juga solusi. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi karena sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Sabarnya kan sudah dilatih pandemi 2,5 tahun. Sholatnya diperbaiki, selesai. Allah memberikan, membukakan rezeki dari langit dan bumi dan lain sebagainya. Yang keempat harus kreatif inovatif. Nah kreatif inovatif dunia banyak, roti, buat kudung, buat baju, wah banyak sekali. Jangan lupa kreatif inovatif dunia akhirat, membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Karena itu yang membahagiakan di dunia sampai nanti panjenengan kalau dipanggil sama Allah. Kan banyak sing 50 tahun ngajine sik bolak-balik kul. Saya ketahui kalkul dok. Ya, nah ini, makanya panjenengan ini luar biasa. Saya sangat mensupport, wis ibadahnya bagus, ngajinya oke, apalagi punya celengan TPQ itu. Wah, wis itu investasi semuanya. Terakhir adalah helpful. Ayo kita saling menolong. Kenapa pandemi bisa diatasi? Karena kita gotong royong. Lah ini teruskan, ojo musuh-musuhan. Jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak. Jangan memukul tapi merangkul. Jangan menghujat tapi mendekat. Jangan destruktif tapi inovatif. Jangan membentak tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Ada orang yang resek Pak Agus, kuabe gak cocok. Saya tetap masih cocok. Kenapa? Tak pandang dia dari sisi positif. Ternyata di balik itu dia punya kekuatan yang luar biasa. Untung kita, yang lainnya rugi menghindar. Kalau lihat negatifnya terus, ya orang mesti ada negatifnya. Lihat negatif, akhirnya tidak punya teman deh, karena dia merasa dirinya paling baik sendiri. Gak mungkin. Makanya hati-hati nek. Gak cocok ambil iki, gak cocok ambil iki, gak cocok ambil iki, gak cocok ambil iki. Terus cocok ambil sopo? Apa orang ini jelek kabeh panjenengan tok sing apik, pret. Jadi di rumah ada suami, ada istri, ada anak, ada menantu, ada keponakan, ada sopir, ada itu semua orang-orang potensial untuk kita ajak bersama-sama, saling mendoakan. Kan banyak cerita orang itu sukses, akhirnya diambil seketika. Makanya hati-hati, yang berbahaya untuk kesehatan dan untuk kehidupan kita.
Jangan sampai terbawa haknya orang lain. Katutan duitnya orang yang bukan haknya, itu di dalam bentrok. Jadi enaknya mek semu. Dalam ini bentrok, sok jadi kanker, sok jadi diabetes, kan bentrok terus. Aku gak setuju sampai iku. Gak apa-apa iki ngentet iki, teko ngentet. Gak apa-apa, ojo gak iso, gak iso terima terus bentrok setiap hari. Makanya orang itu gelisah dan lain sebagainya. Tapi orang itu dapat sedikit 1 juta, tapi sebagian diberikan kepada orang. Itulah yang berkah. Kenapa bahagia terus? Loh, kadang-kadang aku sedekah kok. Loh, penyakitku kok hilang. Dhisik tensiku 170, saya kok normal. Lah kamu itu tadi bahagia tadi. Kan hormon stresnya langsung nutup. Yang asalnya kayak air mancur nutup sret, ganti endorfin. Dopamin, serotonin, hormon kebahagiaan kabeh. Normal kabeh. Loh, kok waras aku saiki yo? Nah tadi kamu sedekahmu itu. Kamu baik dengan orang tadi. Orang lain mendoakan dan lain sebagainya. Hai Bapak Ibu Saudara sekalian, hati kita bersihkan, pikiran dibuat positif, ucapan yang baik, action yang bermanfaat untuk banyak orang. Itulah kita membuat sehat dan bahagia. Sekali lagi, tips untuk kita sukses, sehat, bahagia, dan berkah. Maka yang pertama bersyukur, yang kedua adalah fokus. Kuncinya sukses Pak 3, tekun, tabah, tawakal. Fokus, jualan roti, fokus, jualan koran, fokus, punya kos-kosan, bisa umroh. Karena fokus. Nah kalau nanti diberi rezeki banyak, godaannya makin berat. Makanya harus tabah. Nah untuk tabah, backingnya harus Allah. Banyak teman saya yang sukses, uangnya enggak karu-karuan, gelundung semuanya. Kenapa enggak tabah? Wong sukses sendiri, ganti mobil, uang banyak, pangkat naik. BA-ne itu isinya pengen kawin, mana? Amblas. Wes, habis. Jangan menyakiti keluarga. Kalau ada suami yang sukses, pasti ada istri dan anak-anak yang selalu mensupport, selalu mendoakan. Itu kuncinya. Tapi kalau ada istri yang sukses, biasanya ada suami yang stres. Ya. Makanya ibu nek sukses, duitnya banyak, bisa ngatur. Ada tau ibu-ibu ini, aku lho, bisa ngatur bojoku mbak aku takluk. Wis tak kuasai padha. Kucluk iki. Rokok sampean. Aku ini sukses, aku saiki makin sering nyium tangan suamiku. Mas, Pak, aku ridho nono ya, aku doano, Pak. Dia selalu, karena kau tahu aku ridho kalau suamimu ridho. Suaminya ini lulusan SD, SMP, proyeknya saiki serodok lemah. Ibu justru yang dikasih rezeki karena ibu tahajudnya oke, usahanya oke, apa ramah, terus sosialnya tinggi, dikasih rezeki. Tapi jangan lupa suaminya ini juga penting, butuh dukungan. Suami ini, Bu, aku proyekku rodok sepi, Bu, awakku loro kabeh, ijetono po, Bu. Nek orang sing soleha seperti jamaah Baitul Mahmud ini, iki ridhone Allah iki. Masya aku kesel, tetap aku harus berusaha. Itu yang ditunjukkan ibu-ibu Baitul Mahmud. Jadi ya Pak, Bu, Pak, sabar ya Pak, gak masalah. Aku bisa mengcover kok Pak. Ya gak apa-apa wis Bapak. Yang penting tetap semangat ya Pak. Ya tetap ibadah terus Pak. Nyuwun ambil Allah, ojo putus asa. Enak mijetin. Tapi ibu-ibu lain di luar masjid ini belum tentu. Bu, awak loro kabeh Bu, proyeknya sepi. Ae ndang glundung mangkane sampeyan dikandani gak percaya. Nek wis sepi ya ndang mulai. Jaga omah gantian. Anakmu lho goleki terus. Ojo dibaleni ngene. Besok mati. Jelas ya? Nah, ayo. 3 pesan saya di tahun baru Hijriah. IBC, introspeksi diri. 3 pilar dijaga. Kepada Allah sudah dicintai belum? Allah cinta kalau kita saling mencintai sesama. Jangan sampai ada musuh. Kedua, terhadap sesama. Mantu, cucu. Sering ganggu di rumah tangga kan 3. Cucu, mantu, pembantu. 3 itu sering berbahaya ya. Nah, itu harus maafkan hindari. Makanya panjenengan pengen sehat. Oh wis gak apa-apa. Ojo diulangi wis gak. Ojo dipikir. Itu bagus itu. Ya, memaafkan. Wal afina anin nas.
Kemudian kepada alam semesta ini harus yang baik. Kita diamanai lingkungan ini. Lingkungan ini karena sudah rusak, kenapa? Wes gak karu-karuan. Ngebor tanah yo sak karepe dhewe disedoti, semua lingkungan tanaman ditebangi kabeh. Karena kita sendiri, makanya kita peduli. Maka di tempat saya itu tidak ada tanah kosong untuk tanpa penghijauan. Karena satu daun saja menyelamatkan sekian ribu nyawa terancam karena polusi udara. Belum lagi kalau tanaman produktif. Di rumah saya itu tiap hari orang lain jalan-jalan itu ambil terong, lombok, ya pepaya, biarkan, kasihkan, sedekah lewat. Kadang-kadang di pepaya itu ada satu mateng, tak biarkan, burung-burung yang makan. Ternyata buahnya tambah bagus-bagus. Karena ninggali untuk burung itu tadi. Ya, burung saya, burung liar, tak kasih makanan semuanya, banyak sekali. Seneng, tajak omong. Saya kadang ngomong sama kelengkeng saya. Kelengkeng tak nang kantor sih, nanti sore ketemu aku. Saya jalan-jalan takon Pak Agus ngomong mbek sapa, mbek kelengkeng. Tahu dia, makanya punya anggrek, jangan bicara. Lah bunganya bagus-bagus nanti. Ngerti, jadi seneng. Tapi nek ngomongane iki tanaman nopo, iki wis kering, mati, kok mati. Wong doanya mati dihidup bisa, mati. Ya. Nah itu B-nya, jadi introspeksi diri, 3 pilar dijaga. Sering ngaca, mapping, kebaikan saya sehat alhamdulillah, tapi ada kekurangan, saya rodok ndredeg dan lain sebagainya. Oh iya, aku kok rodok pelit, dirubah pelan-pelan. Berubah, kita harus berubah. Koncoku kok menghindar kabeh, mungkin aku omonganku gak enak. Makanya hati-hati di chat, ya. Chatting itu hati-hati loh. Good frame thinking. Kalau ada berita ini tak share, teman-teman jadi seneng, semangat lagi dan saya share. Tapi kalau menyinggung perasaan, ada yang tidak saya share. Good frame thinking, pola pikirnya bagus. Jangan asal nge-share, ya. Berubah, ayo berubah menjadi lebih baik. Yang terakhir C adalah kreatif inovatif. Mumpung masih ada kesempatan, buka Al-Quran, dibaca, dikembalikan kepada dirinya sendiri. Syukur-syukur bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari. Al-Quran itu perilaku Rasulullah. Banyak orang yang ngaku umatnya Rasulullah, tapi tidak nyuntuh perilakunya Rasulullah. Ayo kita pelan-pelan, mumpung masih ada waktu, kita berubah menjadi lebih sabar, lebih baik, ya, lebih ikhlas, lebih loman, banyak tenaga, pikiran, mumpung masih sehat. Ya, kalau sudah sakit tidak bisa apa-apa, tidak bisa nolong orang. Ya, makanya di tempat saya pasien datang kasih susu, obat-obatan tidak ada di BPJS, tidak di cover, kita siapkan dana urunan dan lain sebagainya. Anaknya tidak bisa sekolah, kita nyekolahkan. Jadi ada sebagian titipan rezeki dari Allah kepada panjenengan itu miliknya orang lain, harus dikeluarkan. Kadang-kadang tidak dikeluarkan. Numpuk, nanti Allah yang ngambil, dan Allah ngambilnya maha dahsyat, maha keras, maha cepat. Kok ada orang itu ngawur terus kok Allah kok tidak balas? Jangan dikira Allah balasnya setelah semua orang melihat. Balasannya Allah itu maha keras, maha dahsyat. Moro-moro muncul kanker, moro kecelakaan, kebakaran, ketiban genteng, kesandung, nyungsep, ya. Ditipu kan bisa, sepeda motor hilang. Karena Allah ngambilnya itu macam-macam. Tapi kalau banyak titipkan, kita dititipi sama, ya kita titipkan sama owner kita. Ya Allah, saya titip anak saya sekolah di Medan, Jakarta. Saya titip ya Allah, berilah kesehatan, lindungi ya Allah, mudahkan rezekinya dan lain sebagainya. Itu tugasnya ibu-ibu ini. Makanya sekali lagi, ayo ibu-ibu berdoa terus. Untuk kesehatannya panjenengan, untuk keluarga, untuk warga, siapapun, doa itu luar biasa. Ya, pada itu Bapak Ibu Saudara sekalian, IBC diingat-ingat, introspeksi diri, berubah, change, mindsetnya berubah, attitude-nya berubah, akhlaknya, action-nya juga berubah. Ya, yang terakhir adalah C-nya adalah kreatif, inovatif. Jangan lupakan Al-Quran. Boleh pakai HP, tapi jangan sampai dikendalikan oleh HP. Tangga saya kemarin ke kantor, HP ini carry, balik. Nah istri ini carry, gak balik. Suruh naik Gojek. HP-nya hilang, itu marah-marah. Istrinya hilang, malah alhamdulillah. Heran aku. Ya apa ya? Jadi hati-hati, kita HP boleh lah, tapi jangan sampai terbawa oleh ini.
Jangan lupa Al-Quran aja ditinggalkan. Itu janji-janjinya Allah, surat cintanya Allah. Kita sudah dapat pelajaran yang luar biasa. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita tutup dengan doa, panjenengan akan saya detox dulu hatinya supaya bersih, supaya semua keinginan panjenengan insya Allah terkabul. Saya usulkan mulai detik ini untuk ibu-ibu ya bapak-bapak, pikirannya ke umroh haji aja dulu. Wes itu, mimpi kita harus umroh haji. Lihat Ka'bah, sholat di Multazam, di Raudhah, lihat makamnya Rasulullah. Wes itu dulu. Nanti semuanya dipermudah sama Allah. Ya, harus punya cita-cita. Mari ikuti saya untuk emotional detox ini supaya penyakit hatinya hilang. Ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri dan ada gerakan motorik. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya niat berzikir dengan ikhlas seperti keluar masuknya nafas karena Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah mulai detik ini jamaah Masjid Baitul Mahmud menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Janji Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepada aku, maka aku lebih cinta kepadamu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu wasila. Ya orang-orang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Ya, alladzina amanu wa tatma'innul qulubu bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul. Dengan zikir hati menjadi tenang, imun kita meningkat, kita sehat. Tapi saya masukkan seperti keluar masuknya nafas. Selama panjangan bernafas, nafasnya zikir kepada Allah. Meskipun tidur, tidurnya masih bernapas, nafasnya zikir kepada Allah. Kalau sewaktu-waktu dipanggil dalam posisi berzikir, insya Allah husnul khotimah. Tapi pada waktu enak mau berzikir, Allah tanya, keluarga besar jamaah Masjid Mahmud kok sering manggil saya, apa yang diminta? Bersama bersyukur atas nikmat sehat, keluarga, pekerjaan, apapun. Yang kedua, sampaikan apa keinginan panjenengan. Karena panjenengan orang yang beriman dan bertakwa, kalau berdoa maka Allah sungkan kalau tidak nuruti. Walau anak ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai. Dibukakan berkah dari langit dan bumi. Apalagi di sini punya binaan rumah belajar yatim piatu, itu investasi yang luar biasa. Makanya kita bersyukur diberi kesempatan untuk bisa merawat putra putri kita itu. Mudah-mudahan beliau ini nanti yang menjadi penerus kita. Tantangan panjenengan, pesan saya, ayo remaja dekatkan lagi kepada masjid, pada Al-Quran. Itu market kita supaya kita bisa berhasil untuk meninggali. Karena masjid yang begitu megahnya, begitu bagusnya ini harus ada berkesinambungan untuk generasi-generasi yang akan datang. Karena tantangan ke depan akan lebih berat. Makanya, yuk kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan hikmah dari tahun baru Hijriah 1445 Hijriah ini kita ke depan makin sehat, makin kalau diberi panjang umur yang berkah, makin sukses, makin bahagia, berkah, dan insya Allah cepat umroh dan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al ladana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahli tuqa wa ahli ilmi wa ahli khair wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli taati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqil karimati wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhairi. Allahumma ya yassir yassir wa mudabbir dabbir wa musakhil sakhil alaina kull asir. Allahumma jamina bil afiyati wassalama wa haqiqna bi taqwa wal istiqomah wa a'inna mujibatin nadam wa wafiqna li amali sholihati wa antaradin anna. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbi anjina jalan mubarakah wa anta khairul mujrim. Rabbi anjina jalan mubarakah wa anta khairul mujrim. Rabbi anjina jalan mubarakah wa anta khairul mujrim. Ya Allah, jamaah Masjid Baitul Mahmud beserta seluruh keluarga dan masyarakat sekitarnya, ya Allah,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya apresiasi kepada panjenengan semuanya. Yuk kita istiqomah ya. 3 yang berat untuk saya belajar terus. 1 adalah introspeksi diri, 2 istiqomah, 3 adalah ikhlas. Ayo kita selalu upgrade dan kegiatan yang positif-positif seperti ini diupload, mengajak yang lainnya. Ayo bisa coba wedi-wedi kabeh. Ayo mari jamaah ke masjid lagi. Ayo aktivitas yang baik-baik kembali lagi. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, jamaah semuanya, terima kasih atas kesempatannya bisa sharing berbagi. Yuk semangat lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau perilaku saya yang kurang berkenan di panjenengan semuanya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.